Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la yamliku wa la hawla wa la quwwata illa billah. لا رياء بيننا وبين شيخنا ومعلمنا ولقد رسول الله الجلال ولقد رسول ويسال بالقول الشام الشمال المداني والى قبل العالم سيدي الشيخ محمد بن حمد الغزالي ولنا الشافعي والنووي والحنبلي لا شيخ مولانا محمد رسول المجالي سيدي كلام بيان صلاه السائل بالفرح ولا شيء وعمر كشف وجيس محمد بجل الرسول المسلم على محسن الكرامة أبو محمد أمين بن سيد زين وضغنا يسلم ويسلم بجل وجمع يسلم محمد الرسول وإلى الله إمام عبد الله حدث على علوي وإلى رواه أبينا ومهدنا لمن أنفق وما له مجاهد وكسب لهذه المجلس الذي نزل مصباح المنير أن الله الكريم له الشام والرحمة والمغفرة لدرجات في الجنة لا علينا وأحبابنا ذل بركاتهم وأنوارهم وسرهم على نقص ونفحاتهم وكراماتهم ويسلم بزمرتهم ويتوفانا على مرتبه خيرا من حسب من رزق العذاب ولا حساب رزقنا العلم على دنيا من ثقب هذا الحسن خواتمه زونا فهم النبيين عز المرسلين والى من ملكة المقربين سر النبي وللنبي سر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. وبالفتح يا فتح عزيز ذكرهما بالعلم النوير يا علم قلوبنا. اللهم سمع شهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا بزمرته في الدارين آمين. وقال عليه الصلاة والسلام أجودكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة وحده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurulillah. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kita dapat melaksanakan kewajiban kita sembahyang subuh berjamaah dan kita dapat membaca amaliyah setelah salat subuh dan kita melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah karangan Habib Abdullah Alwi Al-Haddad Ba'alawi, halaman 3 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajwadukum ba'di rajulun 'allama ilman. Orang yang paling pemurah sesudah aku, ujar Rasulullah, adalah seorang laki-laki yang mengajari ilmu. Panasyarahu yub'atsu yaumil qiyamah ummatan wahdah. Maka dia menghabarkan ilmunya itu kemana-mana dia ajarkan. Maka seorang laki-laki itu nanti dibangkitkan di hari kiamat adalah menjadi ummatan wahdah, umat yang istimewa. Jadi orang yang paling pemurah itu adalah orang yang selalu mengajarkan ilmu. Jadi kita basic ilmu itu jangan dipalarakan. Ilmu apa aja? Ilmu agama, ilmu umum,
kebisaan apakah pokoknya ilmu ajari orang dengan ikhlas. Mengajari itu dengan ikhlas, jangan mengajari ilmu itu ada imbalan. Bila ada imbalan hanya mau melajari, bila kada ada imbalan kada mau melajari, itu namanya kada ikhlas. Itu kada termasuk seorang yang istimewa karena dia mengajarnya ada imbalan. Artinya betul-betul dari diri sendiri ingin mengajarkan berdasarkan keinginan, ingin membina umat, ingin mengajak umat, ingin membawai beramal, beribadah kepada umat, datang dari diri sendiri. Makanya ya orang guru-guru bahari itu bermajelis di rumah banyak supaya tanda seorang berbawa kada berdasarkan panggilan. Dipanggil hanya mengajar, kada dipanggil kada mengajar. Kenapa orang bahari supaya kategori ajwadukum ba'di yang paling pemurah. Makanya syarat yang paling utama itu ketika kita nuntut ilmu itu sebenarnya yang paling abdal itu kita mendatangi ke rumah paling abdal itu. Di masjid, di langgar bagus benar. Tapi yang paling abdal kita belajar itu mendatangi ke rumah supaya gurunya ikhlas, kitanya ikhlas. Bukan berarti di masjid langgar atau kada ikhlas, kada. Yang paling hanya kan yang paling murni. Makanya dalam bahasa agama itu utlubul ilma, tuntut ilmu. Bila menuntut itu kan berarti kita mendatangi. Mendatangi. Itu yang paling banyak benar barakatnya kayak itu. Nah, yang paling banyak benar barakatnya itu kita ke rumah, apalagi berbicik. Berempat, berlima atau berduaan tengah malam pulang misalnya kan. Tapi yang diajarkan Ahlus Sunnah malah jangan mengajari tengah malam. Ujung-ujungnya kita kan bisa bayang lagi. Salah juga. Bahari kayak itu ya. Makanya mengaji itu kayak ini 2 tahun gak ada tamat, kayak kemarin kan 5-6 tahun aja tamat. Nasihul libat. Kalau nyoba picik itu adalah sama lama. Bahari lawan Guru Udin Kota Baru. Sebiji kita itu sama lama dia tamat. Belajarnya kada boleh beli listrik. Belilit ya dapat sang lilit. Listrik ada beli supaya apa? Supaya fokus. Kita berempat berlima aja depan baca bagian baca aja. Ya dianggap sudah tahu juga. Arab gondolnya artinya baca kayak mengaji Quran Muqaddam gilir. Sudah sano. Bila ngantuk duduk di sini sama lama sebagi kita. Nah makanya kan jadi orang biasanya tuh ada yang 1 tahun alim ngaji, ada 2 tahun alim, ada yang 10 tahun kada pina alim. Kenapa? Waktu banyak terbuang. Mengaji juga, tapi mengajinya majelis sekali lah. Kan guru menerangkan sedikit ya. Kita pokoknya tidak beres seminggu. Tapi kalau berdua seminggu kita bisa sebulan. Itu. Lalu jangan betul dapatnya tuh banyak. Dapatnya tuh banyak. Yang disebut dengan barakah. Makanya yang paling abdal menurut ilmu itu kita datang ke rumah guru kita. Kedua kau bicik tuh. Kenapa? Karena ada kadang-kadang satu ilmu itu nang kada kawa diungkai di tengah umum.
Ilmu hakikat kan kadang tahu. Karena pemahaman gak ada sama. Bila diungkai, yang semestinya bujur, karena pemahaman gak ada sama, lalu dianggap salah. Lalu kadang-kadang lalu guru dianggap sesat, guru dianggap nyala. Karena pemahaman gak ada sama seperti itu. Nah, jadi intinya adalah orang yang paling pemurah itu orang yang mengajarkan ilmu ikhlas karena Allah, dan dia menyampaikan terus-menerus tanpa mengharap ini itu kecuali ridha Allah, maka dia adalah menjadi orang yang istimewa. Jadi kita kayak juga bisa ilmu apakah orang hendak mempelajari, jangan berpegang berbayar apa dulu, jangan barakahnya itu. Kita di situ kada dibayar orang, tapi Allah memberi kita, Allah bukan manusia nama pada rezeki itu kan Allah. Jadi pantarkanlah ilmu pengetahuan. Kadang-kala kita karena kita kada berilmu, pendukung orang menyebarkan ilmu. Dia ada orang menyebarkan ilmu. Kadang-kala kita jadi gurunya, barang kita jadi khadam ilmu, mamparakan tikarnya, menyusunakan pakakasnya, itu khadam ilmu. Barakahnya itu luar biasa. Itu yang paling cepat kalau kita nurut ilmu, itu kita jadi khadam ketimbang kita jadi raja. Tahu jadi raja, datang, duduk, mendengar, boleh itu raja ngarannya. Kalau jadi khadam, datang berdahulu, siapakan tempat, susunakan benar kau dibantu, bulik berdudi pulang, menyempurnakan, itu barakahnya luar biasa. Itu jadi khadam. Khadam apa? Khadam ilmu. Itu khadam ilmu. Siapa ilmu? Innallaha alimun. Nah, Allah kan bersifat ilmu. Artinya kita itu berkhadam kepada Allah. Bila berkhadam kepada Allah itu apa? Hambaku ya Allah. Bila hambaku sudah kekasih. Bila kekasih Allah Ta'ala, ada mungkin Allah Ta'ala membuat ke dalam neraka, ya Allah. Nah, ujung-ujungnya nah itu yang paling cepat kalau kita ingin dapat ilmu adalah ketika kita itu jadi khadam. Makanya pesan guru Bahari, bila nyawa nangai jasidin tolak ke majelis ilmu, jangan datang duduk wara. Barangnya apakah yang dibantu jasidin? 4 menggulungan tikarnya aja kah? 4 membuangkan sampahnya aja kah? Adalah secerca bahwa engkau jasidin jadi khadam itu akan dapat barakahnya. Barakah itu bisa kepada kita, bisa kepada anak cucu kita. Dan barakah itu tidak mesti berbentuk benda harta, bisa berbentuk awak sihat, bisa berbentuk lezat beribadah, bisa berbentuk husnul khatimah, macam-macam. Barakah banyak macamnya. Kadang mesti harus berbentuk harta benda. Artinya guru jangan jadi orang bakhil, begitulah. Bakhil itu bakhil tenaga, bakhil ilmu, bakhil pengetahuan, macam-macam. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas. Seluruh makhluk kulluhum, al-khalqu makhluk kulluhum berarti pulang yusalluna ala muallimin nas, mereka memberi salawat kepada orang yang mengajari manusia akan kebaikan. Nah, ya kelak bila memadahi orang, menasihati orang, mengingatkan orang, itu seluruh makhluk pun bersalawat. Arti bersalawat itu mendoakan. Hatta hitanul ma'i, sehingga ikan-ikan di laut mendoakan kita. Bila kita itu ketujuh menasihati orang, ketujuh memadahi orang,
Menasihati orang itu kadang mesti harus jadi tuan guru. Banyak cara. Apalagi ini ada sarana yang membuat kita bisa memadahi orang, mengingatkan orang. Mengingatkan itu bukan hanya untuk orang, tapi juga untuk diri kita sendiri. Apanya? Zaman ini zaman HP. Buat di status amalan fadilat amalan ini. Dari 10 orang 100 orang nama baca tuh barangkali ada beberapa orang yang tertarik jadi amal jariah kita. Kita buat status fadilat amal ini, nasihat ini, jar guru ini kita share. Ada yang tertarik dari 1000 orang nama baca itu kadang mungkin tertarik, pasti ada yang tertarik. Lalu dia rajin beramal, lalu ya coba ibadah, lalu dia kepingin karena nasihat yang kita bagikan amal jariah amal jariah. Jadi jangan tabu di akhir zaman ini Bahapi, jangan tabu. Ini kada buat guru Bahapi Sambati itu memang zamannya. Kita hidup memang zaman dahulu. Ya kalau kita hidup zaman ke depan sama nambah kamera nih. Jaja orang bakal kamera dibadahkan ria, orang bakal kamera dibadahkan mah. Zamannya lain. Harus kita manfaatkan teknologi itu. Diuploadnya oleh berapa orang melihat, berapa orang apa macam-macamnya, berapa pahala kita dapat, amal jariah kita. Itulah dakwah zaman modern. Jadi kita hidup ini jangan tabu, tahulah tabu. Seakan-akan dunia bukan dunia, dunia mazratul akhirah. Jangan ketinggalan dunia kita. Bila ketinggalan dijejak dunia, bila ketinggalan dijejak dunia maya toh. Amunnya kadang nama upload orang nang dakwah nang timbulan banyak. Nang porno nang itu timbulan. Makanya banyaklah di dunia maya itu agama. Makanya ini cara mah guru-guru itu kan banyak. Kalau di YouTube itu melawan dakwah di atas dunia maya sana. Jadi pada dakwah jangan hanya sebatas sekilas sekitar aja, tapi luas. Nah, itu termasuk bagian muallimin nas, mengajari manusia, artinya umum di mana aja. Nah kitanya yang berbuat itu seluruh makhluk itu mendoakan lewat kita hatta hitanul ma'i, sehingga ikan-ikan di laut. Iwak doakan mudahan inya beduit kawain karbosa bulan mau blut doakannya mudahan inya sugih kawainya berdakwah, itu doa. Jadi jangan tabu kita, jangan tabu, karena kita hidup zamannya lain, bukan zaman bukan zaman bahari lah. Nah itu apalagi menyimpan kaset aja ya kalau 10 tahun rusak takut buka lagi plus disk hilang. Jadi kaset bisa. Jadi dakwah itu ada metode terbaru, manfaatkan metode terbaru. Nah fadilatnya adalah makhluk ikut mendoakan kita. Kita dudukan Bapak Dira keluar di mondong kita ini papada muallimin nas ngarannya. Bila Bapak Dira akan keluar di mondong kita ini nasihat banget ke akan jangan keluar akan mahardik apa ngarannya ya, mambihau
dipakainya oleh kekanakan kadakah nasihat kita tuh kita tercatat sebagai muallimin nas, orang yang mengajari ilmu. Berang nasihat tuh nasihat bahuma aja kah, nasihat cara bahuma nang baik, nasihat cara berdagang nang bagus, nasihat cara bergaul nang pas, misalnya apa aja yang bermanfaat didoakan oleh seluruh makhluk di dalam dunia. Jangan baku kumpulan magibah, bila tak kumpulan menguya, bila tak kumpulan memfitnah, melihat jakada bandanya, buktinya jakada kabarnya dari siapa, disambat, dikuya, menambah dosa. Ya kalah menambah dosa. Jadi bila berkumpulan tuh papada angkat luar banyak kesehatan wa qala alaihi salam al khalqu kulluhum ayalullah, seluruh makhluk itu semuanya adalah tanggungan Allah. Wa ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'ayalihi, paling aku cintai kepada Allah orang yang bermanfaat bagi keluarganya. Nah, kita ini jadi tanggungan Allah. Yang paling disukai Allah kita itu bermanfaat bagi keluarga kita. Wala yastati'u ahadun ayyam khalaqallah bimisli da'watihim illa babillah. Dan tidak mampu seseorang memberi manfaat akan makhluk Allah seumpama dia mengajak kepada Allah dengan mengenal Allah, barang yang wajib baginya daripada tauhid dan taat. Kita di rumah tangga itu kan bisa tanggungan. Nah, kitanya itu yang paling dicintai Allah di dalam rumah tangga itu ada yang ketujuh menasihati di dalam kebaikan. Ketujuh bapak pada, cuma biasanya bila di rumah itu bila bapak pada dipadahkan ke anak-anak mamanya, mamanya jauh mamanya harus, abahnya jauh mamanya harus, atau anak-anak anak jauh mamanya. Padahal bernasihat, padahal bernasihat ada di keluarga kita tuh yang bisa bapak pada bernasihat itu yang paling dicintai oleh Allah. Bila ada nang ketujuh keluar kata-kata bijak dimuntung, keluar kata-kata bagus dimuntung, itu yang paling diketujui Allah. Mudah daripada kita serumah ada yang kayak itulah. Ketujuh mengingatkan bangun dia subuh kadang mana nasihat dengarnya. Oh api bang kurangi itu nasihat juga dengarnya. Jangan membiarkan warak, jangan. Kula-kula kita, anak-anak kita, sepupu-sepupu kita jangan dilihatkan, kada ditagur. Bila ada nama nagur juga jangan sehari. Apalagi nama nagur marina. Sehari. Aku jangan sama nagur aja. Nah itu pak. Justru kalau ditagur itu makanya bisa luput. Jadi kakak-kakak itu bila salah wajib ditagur. Tujuannya apa? Supaya tahu bahwa itu salah. Alhamdulillah takkan dikiranya bujur terus. Kayak itu. Nah, orang ada kalimat-kalimat ketujuh keluar kata-kata itu nak dicintai oleh Allah. Karena peduli. Ada kita tadi ya dianggap menyerikan, dianggap pemamayan ya. Dan janji Allah Ta'ala wa tazkiruhum bi ayatihi, mengingatkan dengan ayat-ayat Allah dan nikmat Allah, wa tabsyiruhum bi rahmatihi, memberi kabar gembira dengan rahmat, wa tahziruhum min suhutihi, menghabarkan katakan daripada murka Allah. Al-waqi'i bil muta'arrifin lahum minal kafirin wal fasiqin, bila tagawin yang kada baik seperti orang kafir dan orang fasik bahaya. Nah, ada nama dah itu. Waqad hasana ala imtisali hadzal amr al-azim wa akid ragbatil as-sa'i ila tasil hadzal wa'dil karim. Nah,
Karena itulah Jasidin Habib Al-Haddad, aku ketujuh menjunjung atas perintah yang besar itu, maka aku menguatkan keinginanku untuk mengarang kitab ini, namanya kitab Risalatul Mu'awanah, untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala al-waqi'ina bil ayat wal akhbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah mengabulkan segala hajat kita, Allah meluaskan rezeki kita yang halal lagi banyak lagi berkat, dan Allah ampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah gunakan kita bersama-sama orang saleh di dunia dan akhirat. Ala hazihi niyah aqulatan salihah ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.